Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa syarih rahimahumullah wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia, inayah, hidayah, taufik kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan berpuasa dan dilanjut dengan kajian fikih di madhab al-Imam Asy-Syafi'i sampai menjelang isyraq. Mudah-mudahan semua langkah kaki kita dihitung pahala ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di bulan suci Ramadan amal-amal ibadah itu dilipat gandakan. Ya, pahala sunnah menjadi wajib. Ketika seorang mengerjakan sunnah maka mendapatkan pahala wajib. Ya, man taqarraba fihi bi khasl min al-khair kana kaman ada faridatan fi ma siwa. Qala Rasul, yang melaksanakan kebaikan di Ramadan maka pahalanya seperti melaksanakan kewajiban. Wa man adda faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan maka mendapatkan 70 kali lipat ibadah fardu di selain bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dinyatakan Al-Imam Az-Zuhri, ya, ini ahli hadis, beliau menyatakan ucapan subhanallah atau tasbih di bulan suci Ramadan itu lebih afdal daripada 1000 tasbih di selain bulan suci Ramadan. Luar biasa itu. Makanya banyak amalan-amalan selain membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Mungkin ketika dia sedang selesai atau capek, ya, sakit, ya, tidak mungkin atau berat untuk membaca Al-Quran, ya. Nah, ada amalan-amalan selain membaca Al-Quran, di antara membaca tasbih, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama di hadis Bukhari di akhir atau sebelum akhir, ya, tentang kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu penutup kitab Sahih Bukhari, ya, dengan hadis itu atau sebelum itu. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW? Kalimatan khafifatan 'ala lisan, dua kalimat yang ringan, ya, oleh lisan kita untuk diucapkan. Tapi lanjutannya thaqilatani fil mizan, ya, walaupun ringan diucap tapi berat dalam timbangan amal nanti, ya, di mizan. Yaitu di mizan itu kan ada kifah, satu timbangan itu hasanat, satu timbangan lagi sayyiat. Nah, dua kalimat ini dapat memberatkan timbangan hasanat atau timbangan kebaikan. Wa habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi kalau kita lagi enggak ada kerjaan, ya, diam, itu lebih baik bertasbih subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ya. Karena nanti pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilaksanakan di masjid. Tapi kalau lagi kajian ta'lim seperti ini, jangan,
ya, jangan istighfar, jangan tasbih, fokus saja. Kenapa? Karena sudah diwakilkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, karena ini wajib dan ini pahalanya insyaallah lebih besar daripada tasbih. Makanya banyak as-salafun saleh kita itu, ya, ketika ada seorang yang sibuk dengan zikir di majelis taklim itu dilarang. Ya, bukan kita tidak suka zikirnya, tapi apa? Ada yang lebih afdal daripada itu. Ya, bahkan sholat sekalipun. Ya, ketika sudah isyraq, ya, biasanya kan langsung ada yang sholat. Apa bagus, tapi lebih afdal bagi dia selesaikan dulu kajiannya, karena ini wajib, sholatnya sunnah. Ya, karena perkara yang sunnah tidak akan bisa melampaui perkara yang wajib. Ya, beberapa saat setelah itu apa? Dia melaksanakan sholat sunnah. Itu lebih afdal daripada langsung tapi kajian masih berlangsung. Ya. Tapi yang ingin melaksanakan karena ada hajat yang lain silahkan. Ya, al-amr wasi'. Ya, perkara ini luas, ya, tidak sempit. Nah, lipat ganda daripada pahala amal ibadah di bulan suci Ramadan, kita juga jangan sampai melupakan dosanya pun bisa dilipat gandakan itu. Ya, jangan sampai kita lupakan. Kenapa dosa itu dilipat gandakan? Kita berdasarkan ayat Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan kemuliaan 4 bulan yang Allah muliakan tuh. Ya, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadlimu fihinna anfusakum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya. Nah, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa saya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Ya. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Fala tadlimu fihin anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Ya. Berbuat zalim itu dilarang di semua bulan. Tapi Allah di situ mengkhususkan fala tadlimu fihin anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Ya. Nah, oleh karenanya sahabat menyatakan atau mentafsirkan dari ayat tersebut, ya, innal auzar, dosa-dosa qabihah, buruk dosa itu. Ya, tapi jika dilaksanakan di bulan-bulan tersebut akbah, lebih buruk. Ya, lebih besar dosanya daripada selain bulan-bulan tersebut, yaitu bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nah, Ramadan masuk bulan yang Allah muliakan, walaupun tidak masuk di 4 bulan tersebut, tapi di hadis lain, di ayat yang lain menyebutkan akan keutamaan bulan suci Ramadan luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Belum lagi ada hadis nyatakan wastafa minasyuhuri Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada bulan-bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kemuliaan, keagungan. Ya. Oleh karenanya, ya, ketika Allah mengagungkan perkara yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, maka kita harus mengagungkannya pula. Maka di ayat itu salah seorang perawi menyatakan fa'azzimu ma 'azzamahu Allah, meriwayatkan suatu hadis, maka muliakanlah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan juga kita di bulan suci Ramadan tidak ingin hanya sekedar lewat saja Ramadan. Kita ingin Ramadan itu berkesan. Kita ingin Ramadan memberikan bekas yang positif. Kita ingin Ramadan menjadi ladang pahala kita, ladang simpanan kita.
di akhirat kelak. Kita ingin itu. Jangan hanya sekedar Ramadan datang keluar biasa saja. Sayang sekali. Ya, bulan yang sangat dirindukan oleh makhluk-makhluknya Allah yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan alam semesta itu ketika Ramadan selesai nangis itu. Hadis Nabi Muhammad SAW, innal ardu bakat. Ya, bumi ini nangis ketika bulan suci Ramadan itu meninggalkannya. Ya, melainkan hanya manusia-manusia yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat merasakan bagaimana ditinggal oleh bulan suci Ramadan. Ya, maka dari itu ya kan tidak terasa. Ya, sekarang udah hari keberapa ini? 5 ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-5. Ya, 5 hari udah bulan Ramadan. Ya, jadi pertanyaan, sudah berapa juz ya kita membaca Al-Qur'an? Ya, berapa ayat yang sudah kita tadabburkan, kita pelajari, kita kaji. Ya, bahkan para ulama-ulama itu ketika datangnya bulan Ramadan, ya karena ini bulan Al-Qur'an, mereka mengkhususkan kajian-kajian Al-Qur'an. Ya, banyak di ulama kita. Akan tapi ya kajian fikih pun itu diantara perkara yang penting, ya, yang bahkan seorang yang tidak mengetahui tentang puasa, ya padahal sekarang sudah di bulan puasa, maka nanti kesalahan-kesalahan yang dia perbuat itu tidak ditolerir lagi, ya, tidak ada toleransi lagi ketika dia berbuat salah, apalagi dia hidup di sekeliling ulama, banyak para guru, ya, tapi dia tidak tahu itu hukum. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Oleh karenanya kita akan baca daripada fikih shaum, fikih tentang apa ya? Puasa. Yang pertama, qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi bil fidarin amin. Ini dalam kitab Sulamut Taufiq ila Muhabbatillah ala Tasdiq ala Tahqiq di Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, beliau ini di antara manaqibnya apa? Di antara biografinya membaca la ilaha illallah seharinya itu 21. Tapi bukan 21 kali, 21.000. Ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang pengarang kitab Sulamut Taufiq. Subhanallah 21.000. Alhamdulillah 21.000. Ya, la ilaha 21.000. Ini luar biasa. Ya. Nah, kitabnya sekalipun itu berkahnya luar biasa. Kan kita sering dengar berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ketika kebaikan yang kita sebarkan diamalkan dan diajarkan lagi. Nah, itu berkah tuh. Ya. Nah, sekarang beliau sudah lama sekali meninggalkan kita, akan tapi seakan beliau sekarang berbicara dengan kita ketika kita membaca kitab-kitabnya. Nah, yajibu shaum syahr Ramadan ala kulli muslim mukallaf. Jadi pertama kali, siapakah yang diwajibkan puasa di bulan suci Ramadan? Yang pertama, ala kulli muslim, bagi setiap orang muslim. Lalu orang kafir, mereka tidak wajib. Akan tetapi ketika mereka meninggalkan, ya, maka akan kena sanksi, ya. Mereka tidak wajib dan tidak sah untuk berpuasa sebelum masuk Islam. Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan kafir, itu dosa meninggalkan puasa, dosa meninggalkan sholat itu juga mereka dapatkan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa penyebab kalian dilempar ke neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami tidak melaksanakan sholat. Ya, ini ayat menceritakan orang-orang kafir. Nah, dari ayat inilah para ulama mengambil hukum ketika seorang yang kafir meninggal, ya, maka dia pula mendapatkan semua dosa-dosa yang diwajibkan di dalam Islam, ya, seperti meninggalkan puasa, sholat, haji dan sebagainya. Jadi puasa Ramadan wajib bagi setiap orang muslim. Yang seperti apa mukallaf?
Kalau kita di fikih itu mendengar kata mukallaf, yang dimaksud adalah apa? Baligh aqil. Ya, kata mukallaf itu maknanya baligh aqil. Kalau artinya mukallaf itu yang terkena tuntutan. Jadi seorang yang terkena tuntutan itu mukallaf. Dirinci lagi, didetailkan lagi. Siapakah mereka? Yang sudah balik dan berakal. Insyaallah di sini udah balik semua ya. Pak Amri udah balik ya. Ya, insyaallah udah balik semuanya. Ya, ada anak yang belum balik ya. Ya nggak jadi masalah. Nah, lalu bagaimana anak yang umurnya masih di bawah belum balik ya? Kan balik itu kan ada 3 tandanya tuh. Sempurnanya umur 15 tahun ya, secara bulan hijriyah ya, bukan bulan miladiyah atau bulan masehi. Atau dia keluar sperma ya, bagi laki-laki atau perempuan minimal batasnya 9 tahun. Dan yang ketiga, tanda balik itu bagi wanita yang yang keluar darah haid minimal umur 9 tahun. Nah, ketika seorang sudah mendapatkan salah satu dari tanda balik tersebut, maka dia dikategorikan balik. Nah, ketika dia balik, berakal, bukan orang gila, tidak ada gangguan jiwa, maka tuntutan syariat wajib kepadanya. Makanya dari jauh-jauh hari ya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, muru auladakum bis salati fis sab' wadribuhum fil 'ashr, atau kama qala Rasul, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Tuh. Ini perintahnya wajib. Wajib itu. Kita punya anak udah 7 tahun, sholat. Perintahkan, subuh bangunin. Bangunin subuh. Ya. 7 tahun. Wadribuhum fil 'ashr. Pukullah mereka ketika umur 10 tahun kalau tidak sholat. Tapi pukul di sini bukan pukul yang sampai mencederakan atau sampai membuat sakit bengkak, enggak. Ini ad-darbu at-ta'dib, darbu ta'dib, pukulan didikan, ya. Nah, tapi kalau orang yang udah diperintahkan dari 7 tahun itu dengan dengan gampang sekali dia akan melaksanakan sholat ketika umur setelahnya. Ya, bahkan kalau orang tuanya mencontohkan itu lebih mengena lagi, karena dalam ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal, ya, bahasa dakwah dengan tubuh itu ya lebih mengena daripada sekedar dakwah dengan ucapan. Ya, bapak yang ingin anaknya sholat 5 waktu berjamaah dari kecil, maka ajak anak itu ya, ketika dia umur yang sekiranya bisa diajak kompromi di masjid, ajak. Tapi kalau anak yang belum bisa diajak kompromi di masjid, jangan diajak. Ya, tapi kalau kajian gini nggak apa-apa. Kalau waktu sholat yang nggak bisa diajak kompromi anak, jangan diajak. Yang ada malah mengganggu yang lainnya. Ya, apalagi nanti anaknya masih masih kencingnya masih sembarangan, ya. Nanti kencing di masjid atau pakai pampers, walaupun pakai pampers sekalipun. Ya, karena najis itu di mazhab kita, mazhab Syafi'i, ketika seorang sholat dengan anak yang bawa najis tadi, maka bertempel dengan kita itu nggak sah kita sholatnya. Ya. Jadi anak yang bisa dikompromi ajak ke masjid. Kalau yang belum bisa jangan diajak. Nah, 7 tahun itu kita perintahkan, kita ajak ke masjid. Ya, 7 tahun udah usia tamyiz ya, atau bisa diajak kompromi dia. Nah, ketika dari 7 tahun diajak, maka setelahnya mudah bagi dia untuk melaksanakan sholat. Nah, dikiaskan, dianalogikan sholat ini dengan puasa. Puasa dikiaskan dengan sholat. Ketika syariat menyatakan perintahkanlah anak ketika umur 7 tahun untuk melaksanakan sholat, maka perintahkan anak juga 7 tahun untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan maksudnya. Ya, jadi sama
Karena puasa, sholat itu termasuk rukun Islam. Ya, rukun Islam. Makanya ya, kalau belum balik belum wajib haji dan umrah itu. Ya. Nah, pertama puasa Ramadan wajib bagi setiap orang mukallaf muslim. Ya. Wala yasihu min haid, tidak sah puasa dari wanita yang haid. Nah, haid juga penting diketahui bagi laki-laki, apalagi perempuan. Bagi laki-laki statusnya bapak atau suami itu harus tahu bab haid. Ketika putrinya, ketika anaknya, ya, ketika istrinya dia haid, ya, itu harus tahu. Pembahasan tentang haid itu penting, ya. Ya seperti nanti mengetahui darahnya. Darah haid itu misalkan hitam, ya, hitam, ada yang merah, ada yang kuning. Bagaimana seorang yang keluar darahnya hitam sampai 10 hari, setelah itu darahnya kuning sampai 15 hari, ya maka apa? Yang sisanya dari 10 tadi itu tidak dikategorikan darah haid. Ya, bagi seorang yang sudah faham, wanita faham, dia biasa keluar darah haid itu merah, apakah merah pekat atau sampai hitam, ya selama 7 hari misalkan. Nah setelahnya itu terputus, ya, atau keluar lagi tapi tidak sepekat awal, itu tidak masuk kategori haid, ya. Dan ini bapak harus tahu. Kenapa? Karena berkaitan ini dengan ibadah. Ya, wanita yang darahnya keluar ternyata bukan haid atau darah istihadah dikatakan. Jadi selain haid itu istihadah. Istihadah itu disebut darah fasad atau darah kotor. Ya, maka dia tetap wajib puasa, wajib sholat. Wanita yang keluar dari istihadah itu, ya, masuk kategori apa istihadah? Ya, istihadah dia tidak mewajibkan mandi, ya, dan tetap wajib melaksanakan sholat. Ya setelah dibersihkan, ya disumpel, ya dengan alat-alatnya itu, ya lalu dia melaksanakan sholat. Ini harus, ya. Nah wanita yang boleh meninggalkan puasa itu hanya wanita yang dalam keadaan haid. Wan nufasa, dan wanita yang dalam keadaan nifas. Ya, darah apa itu darah nifas? Darah setelah melahirkan. Ya, anak keluar, darah setelah itu keluar. Nah, darah ini disebut darah apa? Nifas. Maupun lahirnya normal atau sesar. Ya, kalau ada darah keluar setelah itu, maka masuk kategori darah nifas. Nah, darah nifas sendiri, banyak orang awam itu memahaminya wajib 40 hari. Ya, jadi intinya kalau lahiran 40 hari nggak ngapain dah, nggak sholat. Nanti 40 hari baru apa? Sholat. Nanti dulu. Kalau misalkan nifasnya ini cuma 7 hari, 7 hari bersih dia. Ya, yang tahu darah bersih kan perempuan. Oh, nggak ada keluar darah lagi, masih bersih. Maka apa? Maka dia wajib mandi saat itu. Wajib mandi, wajib sholat berarti. Ya, nggak nunggu 40 hari selesai. Ya, memang pada umumnya wanita haid itu wanita nifas pada umumnya 40 hari. Ya, tapi kalau misalkan 7 hari sudah bersih, maka wajib mandi, ya, wajib sholat, dan wajib juga apa? Puasa. Tuh. Akan tetapi ketika dia tidak melaksanakan puasa karena haid dan nifas, maka wajib baginya apa? Untuk mengqadha atau membayar puasanya ketika dia sudah balik dan berakal serta dia orang Islam. Ya, tapi kalau orang kafir, ya, dia belum masuk Islam, udah tua, setelah itu dia masuk Islam, itu semua ibadah-ibadah yang sebelumnya yang dia tinggalkan ketika dia kafir itu tidak harus diqadha, ya, karena al-Islam yajubu ma qablah. Islam itu menutup atau menghapus, ya, yang sebelum-sebelumnya. Salatnya, puasanya itu tidak diqadha lagi kalau orang yang asli kafir masuk Islam. Lain halnya sama murtad. Nah, kalau orang murtad, dia murtad umur 25 tahun, 30 tahun, alhamdulillah masuk Islam lagi.
maka yang 5 tahun itu ibadah wajibnya harus diqadha, diganti. Tuh, sholatnya diganti, puasanya diganti, ya. Dan dia jangan merasa berat, ya. Walaupun dia misalkan udah masuk Islam sekalipun, misalkan orang ada yang baru taubat, ya, umur 50 tahun taubat, selama sebelum 5 tahun 50 tahun itu dia jarang melaksanakan sholat, ya, berarti qadhanya ini udah puluhan tahun. Bagaimana nih qadha? Ya, dia bersyukur sama Allah diberikan kesempatan untuk membayar qadhanya dia, ya. Terus dia qadha tuh, ya. Al-Imam Abdullah Haddad memberikan solusi yang luar biasa tentang qadha, ya. Jadi kata beliau, ya, untuk membayar qadhanya itu cukup dia nanti setiap waktu sholat dia bayar qadhanya, ya. Subuh, setelah atau sebelum subuh dia laksanakan sholat subuh lagi, zuhur dilaksanakan sholat zuhur lagi, ya. Atau misalkan zuhur di waktu maghrib, maghrib di waktu subuh, itu nggak jadi masalah untuk mengqadha, karena qadha itu tidak wajib tertib. Dia orang yang ketinggalan waktu subuh nggak harus diqadhanya di waktu subuh nanti, enggak, di waktu duha sekalipun wajib untuk mengqadhanya. Itu masalah qadha. Bagaimana puasa? Sama, ya. Bagi orang yang murtad itu puasa wajib diqadha, ya. Tapi kalau orang kafir asli masuk Islam, maka semuanya itu seperti lembaran baru, ya. Sebelumnya itu dimaafkan. Nah, selanjutnya wala yajibu 'ala as-sabi illa in annahu yu'mar bihi li 70 in ataqa wa yadrab 'ala tarki li 10 kas-shalah, ya. Ini yang sudah kita bahas tadi, ya. Seorang anak kecil yang belum balik, ya, ketika umur 7 tahun wajib untuk diperintahkan puasa, ya. Tapi jika dia mampu, kalau dia nggak mampu nggak apa-apa, batalin setengah hari sampai asar, nanti pada akhirnya sampai maghrib bisa dia. Nah, kalau sampai 10 tahun, ya, nggak puasa, nah itu dipukul nggak apa-apa, ya. Nah, ini yang repotnya kalau bapaknya nggak puasa. Nah, ini, ya, bapaknya jam 10 udah ngopi aja, merokok, bulan puasa nih. Anaknya ngelihat seperti ini, nah ini, ya, bisa jadi nanti dicontoh sama anaknya. Asal-afiyah wassalamah, ya. Nah, ini ada permasalahan. Fa'in balagha fi athna'i yawm. Jadi anak dia puasa misalkan, ya, dari subuh dia puasa, ya, ini belum balik. Di siang hari dia balik. Misalkan siang hari dia mimpi basah keluar sperma, ya, balik dia. Maka dia wajib menyempurnakan puasanya. Jadi yang balik di tengah-tengah, ya, dia belum balik nih, 13 tahun belum ada tanda-tanda balik, belum keluar sperma. Di siang hari Ramadan dia mimpi basah, akhirnya sampai keluar sperma. Atau enggak harus mimpi, inti keluar sperma, ya. Maka dia sekarang sudah balik, ya. Maka wajib bagi dia melanjutkan puasa sampai maghrib. Wa yujuzul fitr li musafir safar qasar. Ada juga permasalahan boleh tidak berpuasa bagi orang musafir. Nah, sekarang kan Ramadan, biasanya di akhir Ramadan mudik, ya, mudik nih. Nah, harus tahu rukhsahnya. Jangan langsung, oh saya safar makan. Nanti dulu ada persyaratan-persyaratannya. Bagi siapa orang yang boleh mengambil rukhsah atau keringanan tidak berpuasa musafir? Syaratnya yang pertama safar tawil, ya, safarnya yang panjang atau disebut safar qasar, safar yang sudah diperbolehkan untuk sholat qasar, yaitu jaraknya kurang lebih 83 atau 84 km. Yang pertama, safarnya bukan untuk maksiat. Nah, penting. Kalau dia safar atau perjalanan untuk maksiat ribuan kilo sekalipun, nggak boleh dia membatalkan puasa.
Ya, kenapa? Karena rukhsah itu la tunatu bil ma'asi. Kaidahnya, ya rukhsah itu tidak diberikan jika dasarnya itu apa? Bermaksiat. Ya, jadi yang pertama perjalanannya perjalanan qashar 83 km. Yang kedua, dia apa? Dia safarnya perjalanan bukan untuk maksiat. Ya. Bagaimana kalau orang awalnya maksiat lalu dia taubat? Maka dihitung dari tempat taubatnya. Orang mau ke Bandung, mau jual narkoba misalkan, Salafiah ya. Sampai Cibubur taubat dia. Maka dihitung perjalanan dia dari Cibubur ke Bandung. Kalau sampai 83 km maka dia boleh mengqashar salat. Kalau udah masuk kategori boleh mengqashar salat, maka apa? Maka dia boleh juga untuk tidak berpuasa, mengambil rukhsah atau keringanan. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, perjalanannya dimulai sebelum fajar atau sebelum subuh. Jadi kalau orang yang mau ngambil rukhsah tidak berpuasa, perjalanan itu harus dimulai sebelum subuh. Kalau orang jalan pagi hari, ya jam 8 dia pergi ke Palembang. Ya, Palembang jauh ratusan kilo. Ya tapi dia jalannya jam 8 pagi. Boleh atau tidak dia mengambil rukhsah tidak berpuasa? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena perjalanannya dimulai sebelum subuh, dimulai setelah subuh. Ya maka apa? Dia wajib berpuasa. Tapi jika dia tidak mampu berpuasa, ya dia udah lemes, gak kuat, sakit. Nah ini berarti keringanannya bukan karena dia safar, tapi keringanan dia tidak berpuasa karena dia apa? Sakit. Ya. Wa illam yushqa alaihi shaum. Ya, yang safar ini walaupun dia apa? Tidak berat untuk berpuasa, tapi berpuasa lebih bagus. Ya sebagaimana Allah menyatakan wa antasumu khairul lakum. Ya, kalian berpuasa itu lebih baik walaupun ada uzur tuh. Ya kan di Quran Allah menyatakan apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Ya kalau kita mau ngambil rukhsah tidak berpuasa, sakit atau safar boleh, tapi wa an tasumu khairul lakum, kalian puasa lebih bagus. Ya. Wali marid, dan orang sakit juga boleh untuk tidak berpuasa. Sakit yang seperti apa? Sakit yang sekiranya kalau dia berpuasa dapat mudarat bagi dia atau memanjangkan sakitnya dia. Ya, itu yang diperbolehkan. Sakit pusing, nggak puasa, nggak boleh, nggak apa ya, makan langsung. Ya, karena nggak ada hubungannya. Kakinya sakit, mau buka puasa nggak boleh kecuali dia dokter misalkan mengatakan dia harus minum obat nih rutin dulu untuk menyembuhkan sakitnya, baru nggak jadi masalah dia tidak berpuasa. Wahamil wa murdiah, wanita hamil dan wanita menyusui yasyuqqu alaihim masyaqqah la tahtamil fitr. Ya, kalau dia merasakan berat ya karena dia hamil, dia menyusui, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Akan tetapi kalau dia mampu untuk berpuasa maka wajib berpuasa. Nanti ada permasalahan jika seorang yang hamil atau yang menyusui membatalkan puasanya karena bayinya atau janinnya. Ya, dia yang hamil nggak puasa. Kenapa? Karena dia khawatir sama janinnya. Misalkan janinnya ya bermasalah, dia harus konsumsi obat atau apa? Nutrisi. Akhirnya dia apa? Membatalkan puasa karena janinnya. Maka apa? Maka dia nanti wajib mengqadha puasanya dan membayar fidyah setiap harinya. Karena dia khawatir sama orang lain sebab batal puasanya. Begitupun wanita yang apa, yang yang menyusui atau yang hamil, ya sama hukumnya.
Nah, dan bagi siapa saja yang batal karena yang lain bukan karena dirinya, maka wajib bayar qadha plus bayar fidyah. Misalkan kita lagi jalan, ada kucing kecemplung di empang, ya. Akhirnya apa? Kita selamatkan itu kucing, ya. Sampai-sampai pas kita menyelamatkan itu kucing, ada air yang masuk ke telinga, ke hidung. Intinya ada perkara yang batalkan puasa. Bagaimana puasanya? Batal. Ya, puasanya batal, dan dia nanti selain wajib mengqadha, wajib juga membayar fidyah, karena dia membatalkan puasa atau batal puasa karena orang lain. Walaupun orang lain tadi masuk kategori selain manusia. Ya. Wajib tabyid. Nah, di antara yang diwajibkan juga, ya, dalam puasa itu niat di malam hari, ya. Niat di malam hari puasa Ramadan wajib niat masuknya itu ketika ghurubus syams, terbitnya matahari, di situ masuk waktu niat sampai fajar. Yang lupa niat dia wajib puasa dan wajib mengqadha puasanya. Makanya di awal Ramadan itu dianjurkan niat puasa 1 bulan penuh. Ya, kenapa? Ya, ketika kita lupa di tengah-tengah niat di malam hari, kita mengikuti madhab al-Imam Malik yang membolehkan 1 niat di malam hari, di malam pertama di bulan Ramadan untuk mewakili seluruh puasa Ramadannya. Wa ta'yin fi nihli kulli yawm wal imsak 'anil jima', menahan diri dari jima', berhubungan intim di siang hari Ramadan haram, dan nanti sanksinya berat, akan kita bahas nanti. Istimna juga dapat membatalkan puasa, ya, yang harus kita hindari. Istimna ini mengeluarkan sperma dengan sengaja, ya, baik dari caranya yang haram, ya, atau yang halal bagi dia. Yang halal bagi dia, kalau misalkan siapa yang mengeluarkan? Istrinya. Boleh nggak? Ya, silahkan, ya, boleh saja. Tapi puasanya dapat batal, ya, puasanya batal dan berdosa kalau sedang berpuasa, ya. Wal istiqaah, muntah dengan sengaja juga membatalkan puasa, yang harus dihindari. Wa dukhuli 'ainin jawfan ila riqil khalis at-tahir min ma'dinih, ya. Dan masuknya benda ke dalam rongga, ya, rongga mata, ya, mata enggak masuk, tenggorokan, telinga, hidung, ya, lubang kemaluan, ya, atau melubangi perut, melubangi kepala, masuknya benda kemana, ke urat pena atau infus, itu dapat membatalkan puasa. Illa riqil khalis, kecuali air ludah yang masih murni. Kita nelan ludah nggak apa-apa, tapi kalau ludah tadi udah bercampur ludahnya, misalkan bercampur, ya, campur kopi, batal puasa. Ya, kecampur ludah siang hari, misalkan kecampur sama darah di mulut, digusi keluar darah, ditelan, batal. Atau ludahnya sudah keluar area mulut, masuk lagi, ditelan, batal, karena ludahnya ini udah bercampur dengan benda asing. Kalau masih murni nelan ludah, silahkan, ya. Nah, ludah ini juga diantara kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nikmat luar biasa ludah itu. Coba misalkan kalau mulut kita nggak keluar cairan tuh di mulut kita, kering, ya, tapi luar biasa Allah mengaturnya tuh. Cairan yang keluar di mulut kita kan di samping kanan keluar tuh, samping kiri, di bawah lidah, itu kan air liur keluar tuh. Dan subhanallah, itu air yang keluar tuh rasanya tuh enak, ya. Jadi nggak ada rasa pahit, nggak ada. Itu udah Allah atur. Bayangkan tuh, air mata yang keluar rasanya asin kan? Air mata asin kalau keluar itu, ya. Itu Allah atur. Ya, bagaimana air mata bisa asin? Hikmahnya apa di balik itu? Hikmahnya Itu bisa membunuh daripada bakteri-bakteri yang ada di mata. Karena mata bagian sensitif, ya. Di situ airnya juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk
untuk melindungi mata manusia itu luar biasa. Tetes mata. Nah, tetes mata ini di pendapat terkuat mazhab Syafi'i tidak membatalkan. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali kan Syafi'i beliau. Imam Ghazali punya pendapat khusus perihal ini dapat membatalkan puasa. Ya, tetes mata itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang mayoritas itu tidak batal. Ya. Karena alasan Imam Ghazali mengatakan mata ini kalau masuk benda dapat membatalkan puasa, karena memang mata ini rongga ya yang dapat menembus ke tenggorokan. Jadi kalau kita tetes mata itu kan di tenggorokan tuh kadang terasa pahit ya. Kalau tetes mata yang madu, tenggorokan terasa manis. Nah, inilah dasar Imam Syafi'i. Tapi jumhur atau mayoritas mazhab Syafi'i mengatakan tidak batal karena tembusnya cairan atau benda dari mata itu melalui proses penyerapan tuh, bukan langsung rongga ya, penyerapan seperti seperti kita pakai lotion itu kan menyerap tuh ke tubuh. Nah, itu kata mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi Imam Ghazali mengatakan itu dapat membatalkan puasa. Sebaliknya, telinga itu mayoritas Imam mazhab Syafi'i mengatakan dapat membatalkan puasa. Dimasukkan sesuatu ke telinga. Kalau Imam Ghazali punya pendapat tidak. Kenapa? Karena telinga ini walaupun itu rongga, tapi rongga yang tertutup. Ya, karena telinga itu kalau masukin air itu bakal keluar lagi. Jadi tertutup itu, bukan masuk ke dalam tubuh. Ya, tapi alasan mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa karena telinga masuk kategori rongga. Ya, itu perbedaan pendapat. Kalau lagi sujud mau muntah nggak terus ketelan lagi gimana? Nah, pas sujud ya makan kebanyakan misalkan. Biasanya orang makan kebanyakan tuh. Pas sujud tahak dia. Nah, akhirnya keluar itu muntah. Dilihat kalau keluarnya muntah itu batasan kho batasan kho itu batasan luar ya, yaitu ditelan, berarti udah lewatin kho, ditelan batal sholatnya. Kalau dia puasa batal puasanya ya, kalau sengaja ya. Tapi kalau refleks nggak sengaja nggak jadi masalah, nggak sengaja dia. Nah, tapi kalau masih di ha ini bagian dalam kan, kho sama ha itu lebih dalam mana? Ha. Kalau di ha ini bagian dalam. Kalau itu muntah masih di ha, ditelan lagi nggak batal. Karena ha ini masuk kategori bagian bagian dalam. Kalau kho itu bagian luar. Ya. Selanjutnya walijun walau lahdah. Ya, hendaknya tidak gila. Maksudnya seorang yang berpuasa ketika dia gila maka tidak batal. Maka batal puasanya. Ya, ketika dia gila. Nggak sah. Walau lahdah, walaupun sebentar. Wala yughma ali kulli yawm, tapi beda dengan pingsan. Kalau pingsan yang dapat membatalkan puasa, pingsan yang sepanjang hari sampai maghrib masih belum sadar, batal puasanya. Tapi kalau 5:30 baru sadar, pingsan dia, nggak batal puasa. Dengan catatan selama dia pingsan itu tidak ada benda yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau udah dimasukin madu, udah dikasihin obat dari mulutnya sama orang yang sehat misalkan, ya, dia nggak sadar, batal puasanya. Ya. Walasihu shaumul idain. Selanjutnya tidak sah puasa di 2 hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak sah puasa di situ. Makanya, ya kalau orang yang dia yakin dia ngeliat hilal nih, ya besok misalkan Lebaran, dia yakin itu ngeliat hilal, masih puasa dia, haram begini puasa. Ya, biasa kan sering tuh perbedaan pendapat. Makanya lebih aman itu awal Ramadan, akhir Ramadan atau 1 Syawal kita ikutin pemerintah, paling aman. Karena kami pun ketika mempelajari falak itu, ilmu falak, ilmu tentang apa? Tentang yang berkaitan dengan waktu sholat, berkaitan dengan hari, ilmu falak kan diatur tuh, ada pelajaran. Dulu wasiat guru saya itu
pas kita selesai belajar falak, wasiatnya apa? Walaupun kalian sudah tahu ya penentuan hari, penentuan awal bulan seperti apa, catatan apa, kan ada rumus itu. Ilmu hisab itu ada rumusnya. Ya pakai kalkulator tuh, yang ada kosintan itu, ya. Ada rumusnya. Walaupun kalian tahu, kata beliau nih, apa namanya, penghitungan bulan secara falaknya, tapi kalian harus mengikuti pemerintah ketika ditetapkan 1 Syawal. Ini lebih aman. Ya karena pemerintah juga di bab ini itu sudah kompeten sekali, ya. Karena di situ banyak ulamanya, ya. Alhamdulillah.